Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading bulanan untuk zodiak kalian ya, zodiak Capricorn, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Juni 2022. Oke, reading kali ini sebenarnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing, ya. Oke, terus untuk reading kali ini saya akan memakai metode past, present, future, ya. Oke, jadi kita langsung mulai ya untuk reading kali ini. Oke. Oke, sekarang kita mulai dari yang masa lalu dulu ya. Oke, yang pertama ada kartu ini. Oke, 2 koin, Two of Pentacles. Terus 9 koin. Ini 4 cawan. Oke. 8 pedang. Justice. The Lovers, The Empress, The Fool, dan terakhir kartunya ini 3 cawan. Oke, sekarang langsung kita bahas artinya satu persatu Capricorn. Kita mulai dari yang masa lalu ya. Yang pertama ada kartu 2 koin, Two of Pentacles, yang melambangkan pertimbangan dan keputusan. Jadi artinya memang di masa lalu ini sudah terjadi lewat ya, mungkin sebelum bulan Juni ataupun mungkin bahkan di bulan-bulan sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi intinya di masa lalu. Jadi artinya beberapa dari kalian di masa lalu mungkin lagi penuh dengan pertimbangan. Jadi ada sebuah pertimbangan mendalam yang telah kalian lakukan sebelum mengambil sebuah keputusan. Misalnya mungkin lagi mempertimbangkan soal karir, mempertimbangkan untuk pindah kerja, mempertimbangkan untuk mendekati seseorang, mempertimbangkan untuk katakan saja membuka usaha baru, dan lain sebagainya. Jadi intinya memang ada sebuah pertimbangan yang sangat mendalam yang telah kalian lakukan selama ini di masa lalu ya. Oke, mungkin ada hubungannya dengan segi finansial dan keuangan, soalnya di bawahnya ada kartu 9 koin, ya. Mungkin kalian tuh lagi mempertimbangkan bagaimana caranya untuk keluar dari masalah hutang, keluar dari masalah finansial keuangan, mungkin lagi mempertimbangkan keputusan untuk buka usaha baru, keputusan untuk memperbaiki dan mencari penghasilan tambahan misalnya, dan lain sebagainya. Jadi intinya memang ada sebuah keputusan yang telah kalian pertimbangkan selama ini. Mungkin ada hubungannya dengan segi keuangan, ya, 9 koin. Terus di bawahnya ada kartu 4 cawan yang melambangkan faktor ketidakpuasan. Jadi artinya memang di masa lalu ada sesuatu hal nih yang telah membuat hatimu tuh merasa sangat tidak puas. Misalnya mungkin merasa tidak puas dengan apa yang terjadi di lingkungan pekerjaan, merasa tidak puas dengan apa yang sedang kamu dapatkan selama ini. Mungkin gak puas soal gaji misalnya ya, soal penghasilan, tidak puas dalam hubungan cinta dengan seseorang, merasa tidak puas ataupun diperlakukan tidak adil dalam keluarga, dalam percintaan, dan lain sebagainya. Jadi ada faktor ketidakpuasan yang telah menghalangi jalanmu ke depan ya Capricorn. Ini sudah terjadi lewat di masa lalu ya. Oleh sebab itu di sini ada sebuah pertimbangan yang telah kalian lakukan mungkin untuk menyelesaikan ketidakpuasan tersebut agar apa? Agar hatimu itu lebih siap dan lebih tenang untuk melangkah maju ke depan ya. Oke, sekarang kita lihat energi untuk bulan ini, bulan Juni. Yang pertama ada kartu 8 pedang. Jadi artinya memang ada sebuah beban pikiran Capricorn yang masih kamu hadapi, yang perlu untuk diselesaikan selama bulan Juni ini. Ya, misalnya mungkin ada yang lagi memikirkan masalah keuangan, masalah hutang, masalah pekerjaan. Ya, mungkin ada masalah di tempat kerja misalnya dengan bos, dengan atasan di kantor yang perlu untuk segera diselesaikan. Jadi intinya memang ada beban pikiran Capricorn yang masih kamu hadapi saat ini di bulan Juni yang perlu untuk segera dicari solusi jalan keluarnya ya. Oke, terus di tengah-tengah ada kartu Justice yang melambangkan keadilan dan kejelasan. Jadi artinya memang selama bulan Juni kalian tuh lagi mencari keadilan dan kejelasan. Dikarenakan apa? Mungkin ada nih ya, ada yang beberapa dari kalian yang merasa sedang diperlakukan tidak adil oleh seseorang. Misalnya mungkin mendapat perlakuan tidak adil di tempat kerja ya, mendapat perlakuan tidak adil dalam hubungan cinta dengan seseorang,
Jadi otomatis selama bulan Juni, justice, kalian tuh lagi mencari keadilan dan kejelasan dari orang tersebut, keadilan mengenai pekerjaan, ya, dan lain sebagainya. Jadi terus bagian lain sepertinya keadilan dan kejelasan tersebut telah kamu dapatkan selama bulan Juni. Jadi ada hal-hal tertentu yang telah terbuka, yang telah menjadi jelas kelihatan. Soalnya kartu ini melambangkan kejelasan. Jadi ada sesuatu hal yang telah terlihat menjadi sangat jelas selama bulan Juni yang bisa kamu gunakan untuk mengambil keputusan selanjutnya, ya. Misalnya mungkin kejelasan pekerjaan, kejelasan dalam hubungan cinta, dan lain-lain, ya. Oke, apalagi di bawahnya ada kartu The Lovers yang melambangkan pilihan dan keputusan. Jadi selama bulan Juni bisa dikatakan memang kalian itu siap untuk melangkah maju, siap untuk mengambil sebuah keputusan. Dikarenakan apa? Dikarenakan faktor keadilan dan kejelasan yang sedang kamu dapatkan saat ini, ya, yang bisa kamu gunakan untuk mengambil keputusan selanjutnya. The Lovers, ya. Sortir kembali teman-teman, jangan terburu-buru, sortir kembali semua pilihan yang tersedia sebelum mengambil keputusan tersebut, ya. Oke, sekarang kita lihat energi di future, di masa mendatang mungkin akan terjadi setelah bulan Juni, ya, bulan Juni ke atas. Yang pertama ada kartu The Empress, jadi artinya memang dalam waktu dekat kalian tuh lagi berencana untuk melahirkan sebuah konsep baru, sebuah ide-ide kreatif baru nih. Jadi ide-ide kreatif baru akan mulai kamu lahirkan, kamu mulai susun kembali, kamu mulai jalankan. Misalnya mungkin ada yang lagi berencana untuk memulai usaha baru, memulai PDKT dengan seseorang, memulai cara kreatif dalam mencari uang dan lain sebagainya. Jadi intinya kalian tuh siap untuk melahirkan, memulai konsep baru, ide-ide kreatif dalam waktu dekat nanti, Capricorn. Terus bagian lain, kartu ini juga melambangkan orang yang selalu ingin menjaga dan merawat. Dan jadi kalian tuh lagi ingin merawat sesuatu hal yang kamu miliki saat ini dengan sebaik mungkin agar lebih tumbuh dan berkembang lagi. Misalnya mungkin ada yang lagi merawat hubungan cinta, merawat keluarga, ya, merawat karir dan lain sebagainya. Terus lihat di bawahnya ada kartu The Fool. Jadi hatimu itu siap untuk memulai lembaran yang baru lagi, Capricorn, dalam waktu dekat. Jadi walaupun untuk sekarang ini bulan Juni ada beban pikiran, 8 pedang, akan tetapi setelah bulan Juni lewat nanti, ya, hatimu tuh lebih tenang, ya, dengan kartu The Fool, siap untuk melupakan semuanya, siap untuk memulai lagi lembaran yang baru ke arah yang lebih baik, ya. Terus di bawahnya ada kartu 3 cawan yang melambangkan hubungan sosial. Jadi artinya memang dalam waktu dekat ada beberapa dari kalian yang siap untuk mencari teman sebanyak mungkin, lagi ingin bersosialisasi, kumpul-kumpul dengan teman misalnya. Bisa juga mungkin kartu ini juga melambangkan perayaan. Mungkin ada suatu hal yang ingin kamu rayakan dalam waktu dekat nanti. Jadi ada kegiatan kumpul-kumpul dengan orang-orang di sekitarmu dalam waktu dekat. Terus bagian lain mungkin di sini kan itu lebih terbuka, ya, Capricorn, lebih ingin terbuka konsultasi dengan orang terdekat untuk mengatasi masalah yang sedang kamu hadapi selama ini, ya. Oke, sekarang kita lanjut, ya, kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi, ya. Jadi sebentar. Oke, sekarang kita mulai lagi. Kita mulai dari yang masa lalu lagi, ya. Di atasnya kartu 2 koin, ada kartu, ini The Moon. Oke, ketidakpastian. Jadi artinya memang di masa lalu, Capricorn, beberapa dari kalian pernah mengalami periode ketidakpastian, ya, ketidakpastian ketika ingin mengambil keputusan tersebut, 2 koin. Jadi di satu sisi kalian tuh lagi berencana untuk mengambil keputusan, akan tetapi di sisi lain ada faktor ketidakpastian yang menghalangi keputusan tersebut. Ya, ini sudah terjadi di masa lalumu, teman-teman, ya. Oke, di atasnya kartu 9 koin. Kita lihat. Oke, ini kartunya Death, ya. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Scorpio di sini. Kartu Death melambangkan transformasi dan perubahan. Jadi artinya memang ada sesuatu hal yang berubah, ya, selama ini, Capricorn. Mungkin ada hubungannya dengan finansial, keuangan. Misalnya mungkin tiba-tiba keuanganmu tiba-tiba nggak stabil, ya, banyak pengeluaran di sana sini. Bisa juga mungkin keuangan tiba-tiba bermasalah. Jadi intinya memang ada sebuah perubahan yang cukup signifikan yang telah mempengaruhi keuanganmu di masa lalu. Jadi ceritanya seperti itu, ya. Soalnya tadi sini ada kartu The Moon, ketidakpastian. Jadi ketidakpastian tersebut telah memaksa dirimu untuk mengambil keputusan yang lebih baik, 2 koin tadi, ya. Oke, di atasnya kartu 4 cawan, kita lihat. Oke, ini kartunya 3 pedang. Oke.
memang ada sebuah faktor kekecewaan ya Capricorn yang telah terjadi di masa lalumu. Kekecewaan bisa berupa apa saja, soalnya setiap orang kondisinya beda-beda. Misalnya mungkin ada yang merasa kecewa terhadap seseorang dalam hubungan cinta, kecewa mengenai masalah di kantor, masalah pekerjaan, bisa juga mungkin masalah keuangan, masalah bisnis. Jadi intinya memang ada faktor kekecewaan yang telah terjadi selama ini, yang telah membuat hatimu terluka banget ya, merasa frustasi banget untuk melangkah maju. Ya, dikarenakan apa? Dikarenakan ada faktor ketidakpuasan juga, 4 cawan. Jadi ketika kekecewaan tersebut telah membuat dirimu tuh serba merasa nggak puas dengan keadaan yang sedang kamu hadapi selama ini, ya. Oke, jadi memang perlu untuk banyak bersabar Capricorn, ya. Ini sudah terjadi lewat sih di masa lalumu, ya. Jadi intinya untuk sekarang lebih percaya diri, lebih sabar lagi, ya. Oke, sekarang kita lihat energi untuknya saat sekarang. Di atas kartu 8 pedang. Oke. Ini kartunya, kartunya The Fool. Jadi muncul 2 kali kartunya. Jadi artinya memang selama bulan Juni bisa dikatakan hatimu tuh siap untuk melangkah maju. Untuk apa? Untuk menyelesaikan beban pikiran yang telah terjadi selama ini 8 pedang. Jadi walaupun memang masih ada beban pikiran di bulan Juni, akan tetapi di sisi lain kalian itu siap untuk berencana move on. The Fool ini memulai lagi perjalanan baru, menutup chapter yang lama, meninggalkan semuanya, meninggalkan masalah toksik, masalah rumit yang telah terjadi selama ini, siap untuk memulai lagi perjalanan hidup yang baru, ya, The Fool. Oke, sekarang kita lihat di atasnya kartu Justice. Oke, ini kartunya. Queen of Wands, si Ratu Tongkat. Jadi memang ada sebuah motivasi tinggi untuk mencari keadilan dan kejelasan selama bulan Juni Capricorn, ya. Terus di atasnya kartu The Lovers. Ini kartunya The Chariot. Jadi artinya memang ada sebuah keputusan yang perlu diambil nih, pilihan dan keputusan The Lovers tadi selama bulan Juni. Dan kalian tuh luar biasa optimis dan percaya diri ketika ingin mengambil keputusan tersebut, ya. Sekarang kita lanjut, kita lihat energi di future, di masa mendatang. Di atasnya kartu The Empress. Ini kartunya The Sun, kebahagiaan. Memang dalam waktu dekat ada sebuah kebahagiaan yang Capricorn. Jadi cukup bagus energinya. Jadi kebahagiaan tersebut bisa kamu gunakan untuk melangkah maju, untuk ini ya, untuk lebih merawat diri, merawat sesuatu hal yang sedang kamu lakukan saat ini di Empress, ya. Jadi ada sebuah kebahagiaan dalam waktu dekat. Kita lihat energi untuk yang The Fool kartunya. Ini 9 tongkat. Jadi kalian dalam waktu dekat kalian tuh masih berjuang Capricorn, selalu berjuang dan mencoba untuk bertahan sekuat tenaga, ya. Berjuang untuk apa? Untuk memulai lembaran hidup yang baru, The Fool. Jadi dalam waktu dekat kalian tuh siap untuk memulai lagi semuanya dari titik nol, ya. Memulai lagi semuanya ke arah yang lebih baik, ya. Dan terakhir kartu 3 cawan, kita lihat. Ini kartunya The Magician. Jadi ada sebuah cara kreatif nih. Cara kreatif yang akan kamu gunakan untuk mendekati seseorang, 3 cawan. Jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang lagi ingin mendekati orang tersebut dalam waktu dekat, 3 cawan. Mencari teman, memulai PDKT dengan orang yang kamu sukai, dan lain sebagainya. Jadi ada sebuah cara kreatif nih yang akan kamu gunakan Capricorn untuk mendekati orang tersebut dalam waktu dekat, mungkin setelah bulan Juni lewat, ya. Jadi sementara itu untuk bulan Juni memang kalian tuh lagi mencari kejelasan, Justice, ya. Jadi kalian tuh lagi berambisi untuk mendapatkan kejelasan tersebut dengan secepat mungkin. Soalnya apa? Mungkin kalian tuh lagi punya beban pikiran selama ini, 8 pedang, yang perlu untuk segera diselesaikan. Apalagi ada sebuah keputusan yang perlu diambil saat sekarang selama bulan Juni. Untuk apa? Untuk bergerak maju, untuk mengatasi semua masalah tersebut, ya. Oke teman-teman, guys, gitu dulu ya untuk reading kali ini. Semoga readingnya bermanfaat, ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.